Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul, bertatap, bermuajahah di haflah yang insya Allah mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salamnya tak lupa tercurah limpah kehariban alam, yakni baginda sayyidana wa nabiyana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'innya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafa'atul uzma darinya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas perkara seputar rukun Islam. Borel Hajadi, syahadatu an la ilaha illallah, arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumur ramadana, wa hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, bersaksi sepenuhnya tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, di sini kita bahwasanya bersaksi tiada lain dan tiada bukan. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada lagi selain Allah yang patut kita sembah. Ketika kita dalam keadaan pusing, ketika kita meminta apapun, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta, tempat meminta dan tempat memohon. Contoh, kalau halnya kita meminta kepada halnya manusia ada rasa yang namanya sebal. Pertama, ada dua lelaki minta sama si Fulan, saya minta makanannya sekali, dikasih sama si Fulan. Fulan, saya minta makanan, dikasih yang kedua, yang ketiga beda lagi. Itu halnya manusia. Tapi Allah, tempat kita meminta, berapapun, apapun yang kita minta, insya Allah, Allah akan memberikannya kepada kita. Namun ada doa pula, yang ada doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang dipending dulu, nanti di akhirat baru dikabulkan. Di antaranya yaitu doa satu, orang-orang yang ketika berdoanya ragu. Orang-orang yang ketika berdoanya canggung, merasa bakal dikabulkan atau tidak, merasa atau diijabah atau tidak sama Allah. Ingat saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung prasangka hambanya. Kita pasrahkan semuanya.
berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Insyaallah, mintalah kamu kepada kami, kata Allah, astajib lakum, maka akan aku berikan kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Momentum di bulan Maulid ini, teringat suatu nasihat daripada guru saya berbicara langsung kepada saya. Ujang, kalau dalam bahasa Sunda, ingat ketika bulan Maulid itu harus dibersihkan pekakas pekarang kita, peralatan-peralatan kita. Apa peralatan-peralatan kita? Yaitu hati kita dari perkara-perkara yang subhat, dari perkara-perkara yang sering menggunjingkan orang lain, yang sering mengomongkan orang lain atau membicarakan aib orang lain, membuka aib orang lain. Di bulan Maulid ini, bersihkan hati kita dengan bersama-sama membaca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta sama patung, jangan minta sama pohon-pohon gede, apalagi minta sama Mbah Takokak. Enggak boleh. Percaya sama yang namanya batu-batu ali yang berada isinya dan lain sebagainya. Ingat, tempat meminta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi tempat meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun masalah yang kita derita, serumit apapun masalah yang kita punya, kita pasrahkan hanya kepada Allah. Allah tempat meminta, Allah tempat curhat. Jangan curhat ke tetangga, jangan curhat sama kawan. Belum tentu manusia bisa memegang omongan kita atau curhatan kita, tapi pintalah, curhatkanlah langsung hanya kepada Allah, dan Allah hanya tempat meminta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersihkanlah hati kita dari perkara-perkara yang sering menggunjingkan orang lain, penyakit-penyakit hati, ujub, ria, sum'ah, gibah, sidik, kikir, rakus, tamak, dan serakah. Dengan cara apa? Dengan cara takarban ilallah, berzikir kepada Allah, dengan cara memperbanyak salawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Insya Allah dengan keberkahan membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hati kita menjadi tenang, pikiran tenang, bekerja pun menjadi tenang. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, rukun Islam yang nomor 2 adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu diibaratkan suatu bangunan. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sama halnya seperti halnya dia mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang tidak menjalankan salat, tentu halnya merobohkan agamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah lupa akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya meminta kepada kita untuk beribadah, dan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Seperti halnya firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang tidak dipinta untuk beribadah kepada Allah hanyalah hewan. Berarti kalau orang yang tidak mau menjalankan sholat, orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, apa bedanya dengan hewan? Kita manusia makhluk yang sangat sempurna. Allah ciptakan kita dengan sangat sempurna. Beraneka ragam manusia. Ada jangkung, ada pendek, ada mancung, ada pesek, ada putih, ada hitam, ada langit, ada bumi, ada siang dan ada malam. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Betapa sangat luar biasanya manusia. Dan Allah telah berikan semua fasilitasnya kepada kita.
Dan Allah telah memberikan betapa banyak karunia-Nya kepada kita. Dan Allah hanya meminta kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat TV1, dimanapun Anda berada, sholat paling lama, kalau kita hitung dengan menit, paling lama 5 menit. Itu pun berikut sama zikir. Ada sholat yang cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak. Tapi kita sholat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Dengan pertama kita niatkan usolli, contoh sholat maghrib, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tangan diangkatkan, tidak ada daya. Manusia pasrah, berpangkat apapun, mempunyai jabatan apapun, setinggi apapun jabatannya di dunia, ketika takbir Allahu Akbar mengisyaratkan bahwasannya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat TV1 dimanapun Anda berada, setelah takbir, ruku, sujud, bahwasanya manusia sangatlah kecil di hadapan Allah. Dan apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan? Manusia tidak layak untuk menyombongkan dirinya, berbicara merasa saya paling pintar, saya paling kaya, saya paling ganteng, atau saya paling jelek. Udah jelek, merasa paling jelek, sombong. Yang patut, yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Patut, boleh Allah sombong, karena Allah zat yang maha kuasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia apa yang mau disombongkan? Punya mata, pemberian Allah. Punya telinga, pemberian Allah. Punya kaki 2, pemberian Allah. Punya tangan, pemberian Allah. Punya kepala dan lain sebagainya, pemberian Allah. Apa yang mau kita sombongkan di alam dunia ini? Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, hidup di alam dunia hanyalah sementara, yang kekal nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya, marilah kita persiapkan hidup nanti di akhirat dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, dengan memperbanyak taqarruban illallah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Salat dalam sekali salat 5 menit, sehari semalam salat 5 waktu, dikali 5 kali 5 25 menit dalam satu hari. Ketika menjalankan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari semalam 5 waktu. Cuman 25 menit itu kalau sholatnya satu kali sholat 5 menit. Beda lagi kalau sekali sholatnya 3 menit, berarti 5 kali 3 15. Betapa cepatnya. Bedakan kalau kita lagi main-main sama teman kita, naik motor-motoran, jemping-jempingan, hura-huraan, main dan lain sebagainya. Tidak terasa 2 jam, tidak terasa ngobrol sama teman kita, teman lama kita, begadang sampai malam, bahkan lupa akan kewajiban kita, yaitu sholat. Ngobrol, sholat itu tidak lama. Marilah kita bersama-sama. Mau kapan lagi kita beribadah kepada Allah? Marilah kita bersama-sama tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Harta yang kita punya, harta benda, uang, dan lain sebagainya, mobil, perkebunan, peternakan, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Agar apa? Agar harta-harta kita menjadi berkah dan manfaat. Karena ingat, saudaraku, yang bakal nanti dipertanyakan di alam kubur, yang pertama adalah sholatnya.
betul apa enggak sholatnya. Yang kedua, kita kalau misalkan mempunyai harta benda banyak, bakal ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, hartanya dibawa kemana, ditasarufkannya betul atau tidak, dibawa kepada jalan kebaikan atau tidak, apakah harta segitu banyak dibawa ke jalan maksiat, apakah dibawa berjudi, masang togel, dan lain sebagainya. Bakal ditanya sama malaikat, bakal selamat atau tidak. Tergantung kita di alam dunia mentasarufkan harta itu kepada jalan kebaikan atau keburukan. Karena apa? Harta yang kita punya, harta yang kita miliki, di situ ada harta titipan daripada anak yatim, fiatu duafa, dan janda-janda tua. Ingat, janda-janda tua, bukan janda muda. Janda tua yang umurnya 80 tahun ke atas, bukan janda umur 17 tahun. Pemirsa, sahabat TV One dimanapun Anda berada. Yang keempat, rukun Islam adalah Saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tentu sangat kita dambakan, tentu sangat kita idam-idamkan, tentu sangat kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan tahun besok kita, saudara kita, anak istri kita, ibu bapak kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan bersama-sama, sahur bersama-sama, berbuka puasa bersama-sama. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan sangatlah luar biasa besar ganjarannya, sangatlah luar biasa besar pahalanya. Oleh karenanya orang ketika di bulan Ramadan berbondong-bondong, Bu, Pak, menjalankan ibadah. Orang berbondong-bondong, Bu, Pak, bersedekah. Karena satu kali bersedekah, satu kali berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan, 10 kali lipat pahala yang diberikan Allah kepada seseorang tersebut. Oleh karenanya banyak orang yang tidak bertemu dengan Ramadan. Tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin orang melaksanakan ibadah puasa bersama keluarganya. Tahun besok belum tentu, karena belum tahu yang namanya umur. Allah yang mengetahui. Kita, yang penting kita senantiasa memperbanyak berzikir, memperbanyak beribadah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, serumit apapun kita, tetap luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, berpuasa di bulan Ramadan sangatlah luar biasa. Berpuasa di bulan Ramadan begitu sangat amat luar biasa. Pahala, ganjaran, ibadahnya berkali-kali lipat. Bahkan di bulan puasa, di bulan Ramadan, ada suatu malam yang sangat luar biasa agungnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bil khusus kita semuanya, sahabat TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan ini, mudah-mudahan kita, anak saudara kita diberikan umur panjang oleh Allah dan senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sanak family kita, sanak keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat TV One dimanapun Anda berada, yang kelima daripada rukun Islam tersebut adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu di sini banyak, Pak, orang yang hartanya banyak, serba mewah, mobil mewah, harta melimpah, istri soleha, banyak. Tapi belum waktunya, belum nisabnya dia berangkat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ke Mekah Al-Mukarramah. Dan banyak pula orang yang berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah tidak memang panggilan langsung hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak betul-betul memang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan, banyak ketika orang pergi ibadah haji,
ke Mekah Al-Mukarramah, pulang ke Indonesia ataupun pulang ke tanah air, pulang ke kampung halamannya menjadi haji mardud atau haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selaku manusia satu senantiasa percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya tempat meminta, Allah lah tempat kita bersujud. La ilaha illallah, tidak ada lagi Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat sesibuk apapun kita, serumit apapun masalah kita, sesibuk apa kita, sepadat apapun jadwal kita, tetap kita harus beribadah karena itu adalah suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada Ramadan tahun besok dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat, banyak rezekinya, kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sanak famili dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keempat yaitu wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat fitrah kita. Ingat saudaraku, zakat harus dikeluarkan. Kalau suatu zakat tidak dikeluarkan, waktunya nisabnya tidak dikeluarkan, ingat, zakat yang harus tadinya dikeluarkan 2,5%-nya dari harta kita tidak keluarkan, ingat, itu bakal membawa teman-temannya yang aturannya contoh kita hanya mengeluarkan 25.000 dari hasil usaha kita, dari 1.025.000 kita tidak keluarkan, kita tidak berikan kepada anak yatim atau yatim piatu dan duafa. Kita terkena musibah, na'udzubillah, jatuh dari motor, tabrakan dan lain sebagainya. Yang harusnya tadi kita mengeluarkan hanya 25.000, kita mengeluarkan 25 juta. Oleh karenanya zakat harus kita keluarkan. Yang kelima yaitu ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melengkapi rukun Islam kita yang kelima, bisa beribadah haji ke Mekah Al-Mukarramah Baitullah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat, banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya ada suatu pantun, beli virus di Madinah, beli topi di Cipaganti, pantang terus, janganlah pindah, hanya dengan AAUY selalu di TV One sehati. Terima kasih. Khudmas sofa wada makadar, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.